Oke, lanjut. Jadi 23 Februari 2026 kemarin, Jagat X alias Twitter mendadak ramai nih bos. Akun-akun OSIN seperti @osin613 memantau ada 3 pesawat tanker milik United States Air Force bergerak ke arah barat dari koridor Pasifik dan melintasi jalur udara yang konsisten dengan wilayah Indonesia. Nah, pesawat apa pula nih ya kan? Dan yang terpantau sebenarnya adalah Boeing KC-135 Stratotanker bos. Tanker legendaris yang tugasnya bukan ngebom tapi netein alias ngasih minum BBM pesawat lain di udara. Jadi kalau diibaratkan ini SPBU terbang bos. Tanpa mereka jet tempur ataupun pembom jarak jauh cuma bisa dada-dada lambaikan tangan sebelum kehabisan bensin ya kan. Nah, yang cukup gregetnya, menurut analisis para OSIN ini, pola terbang 3 tanker ini pun konsisten dengan Coordinated Drag Mission. Artinya, tanker-tanker ini kemungkinan sedang mengawal aset serangan jarak jauh dalam penerbangan lintas samudra bos. Dan di sini spekulasi panas pun muncul. Katanya, possible indication they are dragging 4 unit B-52 bombers. Nah loh, ngeri sodap nih bos. 4 bomber strategis. Ini kalau lewat jelas bukan cuma untuk jalan-jalan doang. Lantas bagaimanakah itu maksudnya? Setelah ini kita kupas lebih dalam bos. Sekarang kita lihat perspektif media nasional dulu. Seperti Kompas, dalam artikelnya ia mengutip pernyataan pengamat penerbangan Indonesia Bapak Gary Sujatman yang menegaskan bahwa perlintasan pesawat militer asing di atas Indonesia itu rutin dan sah secara hukum internasional. Nah, ini kalau dilihat dari kacamata hukum ya. Indonesia disebutkan punya 3 jalur resmi, ALKI 1, 2, dan 3. Dan di bawah skema Right of Innocent Passage atau ROIP, pesawat militer boleh melintas bos. Dengan syarat transpondernya menyala, kemudian tidak mengaktifkan radar kendali tembak, tidak melakukan manuver agresif, dan ini artinya melintas bukan berarti melanggar wilayah kita. Bahkan bukan cuma Amerika, Australia, Tiongkok, dan negara lain juga rutin lewat bos. Jadi sekarang kita punya 2 sudut pandang nih. OSIN berspekulasi mengatakan ini bisa jadi drag mission untuk mendukung pergerakan bomber jarak jauh. Kemudian pengamat resmi kita mengatakan bahwa ini lintas damai biasa, rutin, dan jangan kaget bosku. Nah, tapi Mimin kayaknya lebih penasaran nih sama yang negatif-negatif ya kan? Biasanya negatif-negatif itu lebih seru bos. Jadi pertanyaannya, kalau memang hanya lintas rutin, kenapa tanker-tanker ini bergerak berkelompok ke arah Samudra Hindia? Dan kalau memang benar ada bomber yang dikawal, kira-kira itu mau kemana mereka ya kan? Dan yang bikin penasaran, apakah ini ada kaitannya dengan meningkatnya tensi di Timur Tengah? Lanjut, kita ceki-ceki, kita korek-korek sampai habis bosku. Oke, lanjut. Jadi, jika dilihat memang secara geografis ya, jalur dari Pasifik ke barat melewati Indonesia itu adalah rute tercepat menuju Samudra Hindia, bos. Dan di sini tujuan yang sering disebut dalam konteks operasi jarak jauh katanya adalah Diego Garcia. Dan setelah Mimin ceki-ceki, ini ternyata adalah pangkalan strategis Amerika yang sering dipakai untuk operasi bomber. Nah, kalau tanker menuju ke sana, ada beberapa kemungkinan bos. Pertama ya, mungkinlah cuma rotasi atau latihan jalan-jalan jarak jauh ya kan? Karena memang Angkatan Udara Amerika rutin menguji kemampuan mereka. Pembom bisa terbang ribuan kilometer dengan dukungan tanker, dan ini bisa jadi latihan atau rotasi biasa bos. Kemudian lanjut, kemungkinan kedua bisa jadi tujuannya adalah positioning. Jadi kalau main catur ibarat kalian gerakkan pion-pionnya bos. Dan dalam doktrin militer Amerika, pergerakan dan kehadiran ini biasanya adalah pesan. Kadang bomber dipindahkan bukan untuk menyerang, tapi untuk menunjukkan kesiapan. Dan kalau spekulasi soal Boeing B-52 Stratofortress itu benar, maka masuk akal secara teknis memang butuh beberapa tanker untuk mendukung beberapa bomber lintas samudra penuh muatan. B-52 ini memang punya jangkauan jauh bos, tapi untuk misi berat tetap butuh refueling berkali-kali. Jadi pola tanker plus kemungkinan 4 bomber menurut para OSIN itu ya juga masuk akal sih.
Lah, bombernya mana, Min? Ya, kalau dalam misi militer bisa jadi dia lewat diam-diam ya kan, atau lewat jalur lain, bos. Tapi admin kurang tahu lah. Dan kini pertanyaan besarnya muncul, apakah ini terkait Iran? Nah, jadi kalau secara teoritis saat ini memang ya Amerika lagi panas-panasnya dengan Iran. Dan jika eskalasi dengan Iran mulai disiapkan, maka jelas Diego Garcia adalah titik staging ideal untuk operasi jarak jauh ke Timur Tengah, bos. Bisa kalian lihat di peta, dari sana B-52 bisa menjangkau kawasan tersebut dengan dukungan tanker tambahan. Namun, itu baru spekulasi, bos. Yang jelasnya ya, sampai saat ini tidak ada konfirmasi resmi dari Pentagon. Tidak ada pengumuman operasi militer, tidak ada bukti visual bomber ikut dalam radar publik. Jadi pertanyaannya, apakah ini menuju Iran? Ya mungkin aja dalam skenario kontingensi ya kan. Apakah berarti perang akan terjadi? Ya belum tentu juga sih, tapi bisa jadi, bos. Jadi intinya kalau di kepala Mimin sih 3 tanker sekaligus bergerak ini ya berarti ada opsi yang mungkin sedang disiapkan ya kan. Mungkin. Namun ingat sekali lagi Mimin tekankan, semua analisa ini masih berbasis pemantauan terbuka dan spekulasi dari Osin tadi, bos. Belum ada konfirmasi resmi tentang misi tempur atau target tertentu seperti Dato Ayatollah Ali Khamenei. Dan di dunia militer ya, tidak semua bisa dibuka, bos. Tapi tetap saja dalam situasi global sepanas ini, kalau tanker sudah bergerak, dunia pasti ikut memperhatikan. Nah, sekarang kita lanjut bahas sedikit. Apa itu, Min? Pesawat B-52. Kemampuannya kayak mana? Sepak terjangnya kayak mana ya kan? Simak videonya sampai habis. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau bicara soal legenda di dunia pembom strategis ya, nama Boeing B-52 Stratofortress ini memang sering muncul, bos. Berdasarkan data-data di internet ya, pesawat ini pertama kali terbang tahun 1952, resmi masuk dinas Amerika 1955, jadi usianya sudah cukup tuir. Lebih dari 70 tahun ya kan, tapi masih aktif pula sampai hari ini. Untuk spesifikasinya, B-52 ini punya panjang sekitar 48,5 meter, lebar sayap lebih dari 56 meter, ia digerakkan oleh 8 mesin turbofan yang membuatnya mampu terbang sejauh lebih dari 14.000 km tanpa henti dan bisa lebih jauh lagi dengan bantuan tanker udara. Kecepatan maksimumnya mendekati 1000 km per jam dengan kemampuan membawa muatan senjata hingga sekitar 31 ton, bos. Ngeri-ngeri sedap. Ini bisa dikombinasikan mulai dari bom konvensional, rudal jelajah hingga kemampuan nuklir. Nah, sepak terjangnya pun sudah panjang dan penuh sejarah. B-52 ini digunakan secara masif, bos, dalam perang Vietnam. Kemudian pernah ikut dalam operasi Desert Storm tahun 1991 hingga operasi di Afghanistan dan Irak. Menariknya, meski usianya sudah tuir, namun avionik dan sistem persenjataannya terus diperbaharui, bos, dimodernisasi sehingga membuatnya tetap relevan di era perang modern masa kini. B-52 ini dari bentuknya jelas bukan pesawat siluman, tapi ia juga merupakan simbol daya jangkau global. Ketika ia terbang, jelas, bos, dunia pasti memperhatikan kemana arahnya nih ya kan. Nah, jadi gimana menurut kalian nih tentang hal ini? Apakah ini cuma latihan bae atau lintas damai dan rutin? Atau malah memang pesawat-pesawat tanker itu sedang mengawal beberapa bomber dan menyiapkan misi ke Timur Tengah? Nah, jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.